Sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya Pamorsada Saler ini mempunyai tuah atau angsar, menambah kewibawaan pemiliknya dan juga dicintai sesama. Jadi di samping wibawanya banyak, tapi dicintai sesama. Ya, dan filosofi untuk dapur keris Jalak sendiri, jadi kan ada filosofi perlambang pamor, filosofi perlambang dari dapur keris ada sendiri. Kayak contoh filosofi dapur brojol kan ada sendiri di luar pamor. Nah, kalau brojol kan artinya mempermudah segala sesuatu. Nah, kalau jalak artinya dengan harapan si pemilik berdapur jalak ini selalu dinantikan pituturnya atau omongannya. Karena jalak sendiri kan ocehannya enak sekali. Dan burung jalak itu bisa mengikuti suara burung-burung yang lain. Jadi dengan harapan, filosofinya adalah orang mempunyai dapur jalak itu disukai banyak orang, dituruti, ya kan? Karena ditunggu wejangan-wejangannya atau omong-omongannya. Dan juga bisa dengan karakter burung jalak, dia bisa mayusi itu apa ya? Mayusi itu mengimbangi ora saklek. Tidak ini gitu. Bisa mengambil jalur titik tengah seperti itu ketika ada satu permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Soho di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan di Islam, dan juga nikmat kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu diberikan keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tidak terduga, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dijauhkan dari segala mara bahaya baik zahir maupun batin, termasuk dari penyakit virus COVID-19 atau virus corona. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya ingin membabar satu bilah pusaka yang dapurnya sangat banyak, berjumlah sekitar 13 jenisnya. Dulu saya pernah membahas tentang dapur itu, tapi kali ini dapur yang lainnya, yaitu dapur keris lurus, yang tentunya penamaannya dengan nama seekor burung yang banyak disukai orang. Yang burung itu jika dia mengoceh, maka banyak orang yang senang, karena tipikal burung itu adalah paruhnya yang kuat, badannya yang proporsional ukuran 25 cm, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, ya kan, dengan kaki yang kuning. Indah lah ya. Tentunya burung itu adalah burung jalak, sahabat Pusaka. Dan kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur jalak dinding, sahabat Pusaka Jawa. Jalak sendiri kan ada 13. Coba kalau saya ingat ya, tak sebutin. Pertama dapur jalak, kedua jalak budo, ketiga jalak dinding, keempat jalak ngoceh, jalak ngoreh, jalak nguwuh, jalak nyujup madu, jalak piturun, jalak ruwuh, jalak sangu tumpeng, jalak sangu pati, jalak sumelang gandring, satu lagi jalak jalak piturun. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi ada 13, tapi yang kemarin pada video-video sebelumnya saya pernah membahas tentang jalak ngoreh. Kali ini saya akan membahas jalak dinding yang tentunya mempunyai ricikan yang berbeda dengan jalak-jalak yang lain. Tapi kadang orang agak rancu antara jalak dinding dengan dapur jalak tilam sari. Seperti itu. Jadi karena sama-sama memakai tingil atau ripandan, ya. Tapi perbedaan antara jalak dinding dengan jalak tilam sari adanya di tikel alis. Kalau jalak dinding tidak ada tikel alisnya, kalau jalak tilam sari ada tikel alisnya.
Ini yang memang harus perlu diperhatikan sekali. Makanya kadang kita selalu menjelaskan ricikan-ricikannya biar sahabat Pusaka Jawa tahu, karena saya juga punya dapur jalak tilam sari. Mungkin next time saya akan membuat satu video perbedaan antara tilam ubi, tilam sari, sama jalak tilam sari, dan juga jenis-jenis jalak. Nanti mungkin biar sahabat Pusaka Jawa tahu jalak nguwuh bagaimana, jalak ngore bagaimana, jalak nyucup madu bagaimana, jalak sangu tumpeng bagaimana, jalak tilam sari bagaimana, ya kan, terus jalak piturun bagaimana. Mudah-mudahan bisa dibabar dan mudah-mudahan pusakanya ada, karena semua harus ada fisiknya. Kalau cuma dijelaskan saja mungkin sahabat Pusaka Jawa akan sedikit bingung ya sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, di dalam warongko ini ada dapur keris, ada keris berdapur jalak dinding ya. Seperti biasa, sebelum saya babar tentang pusakanya, saya akan membabar tentang warongkonya dulu. Warongkonya masih seperti ya biasa, warongkonya masih warongko ori, warongko deso, country boy. Belum tak bagus-bagusin, belum tak pernis, belum apa, ini masih ori. Terus jenisnya adalah kakok banci, Gayaman Surakarta kakok banci. Kemudian bahan kayunya, kalau saya lihat ini kayu kemuning, seperti kayu kemuning. Terus untuk handle-nya ini jenisnya paku buanan, mendaknya meniran. Ya sahabat Pusaka Jawa, kayu handle-nya ini kayu yang bagus, ini jenisnya kayu tayuman handle-nya. Kita buka sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasa walaupun warongkonya country boy, pasti bilahnya sudah saya warangi. Dan ini kalau sudah pakai plastik berarti pertanda fresh from the oven, baru sampai, dan ini sudah diwarangi dari merangginya. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini keris berdapur jalak dinding, saya dekatkan. Ciri-cirinya adalah bilahnya sedang, sahabat Pusaka Jawa. Gandiknya lugas, pecetan, ada ripandan ya sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, ini ripandan atau tingil, ini ripandan atau tingil ya. Nah, ini panjang bilah normal seperti bilah-bilah pada umumnya, mungkin 36-37 ya. Kalau untuk jalak tilam sari itu memakai tikel alis, kalau ini tidak memakai tikel alis sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau dilihat dari ujung bilahnya sahabat Pusaka Jawa, ini ujung bilahnya ikutnya nyujen ya. Ujung pucukan keris atau ujung bilah itu ada 6. Saya ulangi lagi biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Pertama nyujen, kedua anggebah kopong, ngudup gambir, ambu tutumo, nugi pinetet, sama ngumyang. Jadi ngumyang itu ada termasuk jenis pucukan keris. Dia bentuknya lucu, agak miring di sini tapi tengahnya sobek begitu rata ya, itu ngumyang. Nah sahabat Pusaka Jawa, kemudian untuk gonjonya kita lihat, ini gonjonya ikutnya sabit rontal atau nyabit rontal ya, gonjonya nyabit rontal. Kemudian untuk selorok besinya ini hitam kehijauan, selorok besinya hitam kehijauan, seloroknya. Bilahnya tebal. Kemudian pamornya ini pamor sadasaler. Nah, saya sebutkan lagi di sini. Pamor sadasaler itu banyak yang mengatakan, kalau di daerah Semenanjung Melayu sana mengatakan lidi sebatang. Ada yang mengatakan batu bari ya, ada yang mengatakan pamor bantu bari
Yang kedua adeg siji, ya. Jadi sada saler itu namanya banyak. Pertama sada saler, kedua bantu bari, adeg siji, ya, lidi sebatang. Betul nggak? Kalau enggak sada siji, ada 5. Tapi saya jelaskan, tapi kadang ada orang yang menamakan sada jaler, sada lanang akhirnya. Sebenarnya itu kurang pas. Tapi sudah jadi apa ya? Sudah jadi satu penamaan orang bahwasanya begini namanya sada lanang. Sebenarnya lebih tepatnya adalah yang 5 tadi. Sada saler. Beda dong. Sada saler dengan sada jaler. Sada saler artinya lidi 1. Saler 1. Nah, kedua adeg siji. Adeg siji karena ini memang 1. Ketiga lidi sebatang, ya ini lidi sebatang. Keempat bantu bari, ya. Kelima sada siji, ya ini sada siji. Tapi kalau sada jaler beda lagi. Sada jaler adalah lidi lanang. Tapi ya tadi seperti kayak keris umyang, ya kan? Yang purut kembar bilangnya umyang. Ya sudah jadi apa ya? Salah kaprah bener ora lumrah jare wong Tegal. Tapi ya yang penting barangnya itu. Karena perbedaan adalah rahmat. Jadi semakin banyak nama ya semakin biasanya orang-orang besar semakin banyak nama. Ya mungkin pamor semakin banyak namanya berarti pamor yang terkenal ya sahabat Pusaka Jawa. Dan ada lagi yang lebih salah fatal lagi adalah ketika orang barat menamakan sada saler itu jadi sada sakler. Sada saler, jadi sado soler. Dinulis di sana dibukukan sado soler. Sado soler berarti artinya 10 warna. Sadasa 10, kler itu motif atau warna. Nah ini salah lagi. Jadi penamaannya salah karena salah ngomong. Mungkin karena kurang paham kalau orang barat ya jadi makfuan. Jadi ditulisnya sada kler, sada sakler, 10 motif 10 warna, padahal tidak. Nah itu. Jadi mungkin nanti saya akan ditulis di judulnya sebagai pamor sada saler, pamor bantu bari, pamor adeg siji, pamor adeg siji, pamor sada siji, terus satunya lagi pamor lidi sebatang yang orang Semenanjung Melayu mengatakan. Jadi nanti kalau orang Semenanjung Melayu, orang Malaysia, Brunei, oh ini pamor lidi sebatang. Ya kayak pengawak wojo, kelengan, pengawak wojo, orang Jawa Timur bilang wono ayu, orang Melayu bilang besi mata hitam, ya seperti itu. Tapi alangkah baiknya saya sebutkan jadi orang tidak salah. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya ya terserah lah ya. Oke sahabat Pusaka Jawa, sebagian pecinta keris beranggapan bahwasanya pamor sada saler ini mempunyai tuah atau angsar, menambah kewibawaan pemiliknya dan juga dicintai sesama. Jadi di samping wibawanya banyak, tapi dicintai sesama. Ya, dan filosofi untuk dapur keris Jalak sendiri, jadi kan ada filosofi perlambang pamor, filosofi perlambang dari dapur keris ada sendiri. Kayak contoh filosofi dapur brojol kan ada sendiri di luar pamor. Nah, kalau brojol kan artinya mempermudah segala sesuatu. Nah, kalau jalak artinya dengan harapan si pemilik berdapur jalak ini selalu dinantikan pituturnya atau omongannya. Karena jalak sendiri kan ocehannya enak sekali. Dan burung jalak itu bisa mengikuti suara burung-burung yang lain. Jadi dengan harapan, filosofinya adalah orang mempunyai dapur jalak itu disukai banyak orang, dituruti, ya kan? Karena ditunggu wejangan-wejangan atau omong-omongannya. Dan juga bisa dengan karakter burung jalak dia bisa mayusi itu apa ya? Mayusi itu mengimbangi ora saklek. Tidak ini gitu.
bisa mengambil titik tengah, jalur titik tengah seperti itu ketika ada satu permasalahan. Nah, kalau filosofi untuk keris lurus sendiri kan sahabat Pusaka Jawa sudah tahu bahwasanya untuk keteguhan dan kekuatan iman, keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi ini kalau dilihat dari garapnya, dengan bilah ya, dengan bilah yang sedang ya, pasikutanya terkesan wingit ya, kemudian besinya ini sebetulnya kalau selorok sih ya ini hitam kehijauan ya kan, ini hitam kehijauan, kemudian pamornya tergolong pamor yang kalem ya, biasanya pamor yang kalem, terus sirah gonjonya tipis, gonjonya ini tipis sahabat Pusaka Jawa, enggak begitu tebal. Kalau jenggolo tebal, tuban tebal, lihat ya, gonjonya tipis, sirah cicaknya pendek, ini sirah cicaknya pendek, kemungkinan ini estimasi adalah tangguh demak, atau orang bilang Majapahit akhir lah ya, Majapahit akhir. Jadi kalau tangguh demak ikutnya mana Mas? Ikutnya adalah tangguh sepuh, karena Demak antara tahun 1400 sampai 1500 tahunan. Tangguh sepuh itu 1400-1500 tahun. Kalau yang sangat sepuh di bawahnya itu. Yang kemarin pada video-video sebelumnya sudah saya katakan tangguh itu ada berapa, dan 6 ya sahabat Pusaka Jawa. Oke sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum berarti keris jalak dinding ini mempunyai makna filosofi secara menyeluruh, baik dari dapur, baik dari pamor, itu baik dari perlambang lurus, itu berarti diharapkan pemilik keris dapur jalak dinding berpamor sada saler ini, itu diharapkan orangnya adalah mempunyai kewibawaan besar, dicintai sesamanya, kemudian dia mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman, dalam arti dia dalam rule yang benar, dalam syariat yang betul, orangnya tidak melenceng, diharapkan seperti itu. Yang keempat, karena dia menjadi orang yang lurus, yang benar dan mempunyai wibawa besar dan cinta banyak, maka dia ditunggu pitutur atau petuah-petuahnya di lingkungan sekitarnya. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi dengan keris dapur jalak dinding seperti ini diharapkan orang yang punya dapur keris jalak dinding ini itu menjadi orang yang disukai banyak orang, omongannya pun ditunggu-tunggu orang, dia menjadi orang yang lurus, dituakan istilahnya lah. Secara kerohanian dia dicari banyak orang untuk menjadi tempat bersandar untuk gendu-gendu rasa. Ya, kadang kan ada orang yang bisa ngomong tapi tidak disenangi orang. Ngomong itu pinter, tapi jargoni, bisa ngajar orang, bisa ngelakoni. Kita minum dulu sahabat Pusaka, minum jahe dulu biar sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat Pusaka Jawa, jadi memang leluhur kita selalu memberikan satu contoh yang baik, perlambang yang baik, ya. Hewan-hewan yang mempunyai karakter dan sifat tertentu dijadikan dalam bentuk tosan aji. Ada yang bentuk naga, ada yang bentuk gajah, ada yang bentuk kikik, ada yang bentuk singa, ya, ada yang bentuk orang, Setro Pandito. Itu menandakan ada makna tersendiri. Nah, kalau ini keris jalak sendiri mempunyai makna dan filosofi adalah diharapkan yang punya dapur keris jalak itu ditunggu pituturnya, bukan ocehan yang sembarangan, oceh-ngoceh ngomong nembang lah. Bukan seperti itu ya, apalagi ditambah dengan pamor sada saler ya. Jadi pamornya sada saler,
kalau enggak adek siji, kalau enggak lidi sebatang, kalau enggak sada siji, kalau enggak bantu bari. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu terhibur dan bisa mendapatkan pencerahan bahwasanya ciri-ciri ricikan dari dapur jalak dinding adalah pijitan, gandik lugas, adari pandan atau tingil, tidak memakai tikel alis. Oke ya, bilahnya sedang. Dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kesalahan murni milik saya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton ataupun yang sudah menjadi subscriber, yang belum subscriber silakan pencet tombol subscribe. Yang belum pencet tombol notifikasi lonceng silakan pencet tombol notifikasi lonceng agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya, agar Anda dapat belajar dari warisan budaya leluhur kita yang adiluhung berupa tosanaji. Dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.